Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Ahmad Hidayat, NIM 21241102007 dari Prodi Teknologi Informasi 21. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang mata kuliah BASDA, yaitu modul 13, di mana judul modulnya ini Select Multi-Table. Dan di sini juga udah tertera entity juga primary key-nya juga sudah ada. Dan di sini kita disuruh mengerjakan beberapa soal eh, yang nantinya yang harus dikumpulkan. Dan di sini sebelum soal kita terlebih dahulu dikasih pembahasan supaya kita mengerti dahulu fungsi dan kegunaannya. Baik, kita ke bagian A, yaitu select dua table, di mana kita disuruh mengerjakan 3 nomor, yaitu nomor 6. Yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berturut berdasarkan nama kategorinya. Kemudian nomor 7, tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembeli yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berturut berdasarkan nama perusahaan. Nomor 8, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Baik, kita langsung saja ke PG admin. Dan di sini saya sudah mengerjakan nomor 7, 6, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berturut berdasarkan nama kategorinya. Kita di sini menggunakan select P, di mana P ini menjadi pengganti dari produk name ini. Kemudian P unit price, C kategori name. Kemudian ada from produk, P join kategori C. Maksudnya dari ini, di mana kategori ini digabung di entity produk, karena primary key ini, primary kategoris ini kan termasuk primary key, dan ini produk ini termasuk foreign key, jadi kategori ini masuk ke dalam produk. Kemudian ada on P kategoris ID sama dengan C kategoris ID. Kemudian jika udah jadi nanti masuk ke kategori nama. Baik, kita langsung run saja. Dan di sini sudah ada 77 kolom, di mana kolom pertama berisi number, kemudian product name, unit price, dan kategori nama. Dan ini sudah urut ya, sesuai dengan abjad yang pertama, yaitu B, C, D, E, F, G, dan sampai seterusnya. Jadi gunanya ini untuk mengurutkan huruf abjadnya yang pertama. Karena yang kita cari yaitu kategori name. Dan unit price-nya juga sudah tertera di sini kayak 7,75, 15, 18, 14, dan seterusnya. Di sini juga ada nama-nama produk name, yaitu Chai, Chang, Gula Malaja, kemudian ada Pavlova, dan lain sebagainya. Baik, kita ke soal nomor 7. Yaitu, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembeli yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian berturut berdasarkan nama perusahaan. Jadi kita disuruh menampilkan nama-nama customer urut berdasarkan nama perusahaannya. Sama dengan nomor 6 tadi, kita menggunakan select C company name,
order ID dan order date. Ini kan ini tanggal dan order tanggal sekarang. Kemudian kita menggunakan from order O join customer C. Kemudian ada on O customer ID sama dengan C customer ID. Dan di sini ada order by C company name. Untuk kita run saja. Dan sini sudah urut ya berdasarkan abjadnya, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Dan ini ada ID ordernya, ID transaksinya, kemudian tanggal pembelian secara berurut order date yang tadi kita inputkan. Jadi kita melihatnya dari urutan dari nama perusahaan, dan kita sudah berhasil, dan ini berjumlah 830 nama perusahaan. Nama perusahaan customer yang saya maksud, maaf. Kemudian kita ke nomor 8, yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Kita menggunakan select O order ID, O order date, dan OD produk ID. Di mana order O ini nanti masuk ke dalam entity order detail. Dan di sini ada on order, on OD order ID sama dengan O order ID. Baik, kita run saja. Dan di sini sudah muncul yaitu ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli. Jadi ini kolom ini menjelaskan tentang ID pembelian, ID order transaksi, kemudian ini ada tanggal ordernya, dan di sini juga sudah ada ID produk yang telah dibeli. Baik, kita ke bagian B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Di sini kita disuruh mengerjakan 4 soal, yaitu soal nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Keenam, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Kemudian yang ketujuh, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang telah disuplainya. Baik, kita langsung saja ke bagian adminnya. Ya, ke bagian B. Tadi soal nomor 4, 5, 6, dan 7. Baik, kita ke soal nomor 4 dulu. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang telah terjual. Di sini kita menggabungkan antara order detail dengan order. Kita menggunakan select OD order ID, O order date, produk name, dan unit price-nya. Kemudian kita menggunakan from order O, join order detail OD yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ini harus menggunakan on O order ID sama dengan OD, order ID, join produk. Jadi ini nanti masuk ke produk. Kemudian ada on OD produk ID sama dengan produk ID. Baik, kita langsung run saja. Di sini sudah muncul ya, sukses berjumlah 2.155 nomor, di mana ID ordernya sudah berhasil, kemudian ada tanggal ordernya,
kemudian ada nama barang yang telah diorder, dan jumlah barang, harga barang yang telah terjual. Jadi di sini kita sudah berhasil menampilkan ID order, kemudian tanggal order, nama barang, serta harga barang yang telah terjual. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 5, di mana kita disuruh menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Kita menggunakan first name, di mana ini nama awal dari peserta, dari employee maksud saya, alias, dan nama belakang alias nama lengkap. Kemudian kita di sini menggunakan kata kunci T yang dimaksud territory description. Kemudian di sini kita menggabungkan antara employee dengan employee territories. Dan kita memasukkan on employee ID sama dengan ET employee ID, dan harus yang nanti akan dimasukkan ke territories T. Dan nantinya kita menggunakan on ET territory ID sama dengan T territory ID. Kita langsung run saja. Dan di sini sudah ada 49 nomor, di mana di sini ada nama lengkap dan beserta nama teritori beserta tempat tinggalnya employee ini, tempat bertugas maksud saya. Jadi contohnya saja Nancy Folio ini teritorinya itu di Wilton, di Newark juga, kemudian ada Andre Fuller bekerja di beberapa tempat. Jadi satu employee itu bisa bertugas lebih dari satu tempat. Baik, kita langsung saja ke nomor 6, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi kita disuruh menampilkan nama-nama customer-nya dan nama shipper yang telah mengirim barangnya. Kita di sini menggunakan select company name, order ID, order, dan ship name, di mana kita harus menggabungkan customer ini ke dalam order. Kemudian ada on C customer ID sama dengan O customer underscore ID. Kita run saja untuk melihatnya. Di sini ada 830 nomor, di mana company name-nya ini nama customer, kemudian ada order ID-nya, ID transaksinya, kemudian tanggal ordernya, tanggal pemesanan, kemudian di sini ada juga nama shipper yang telah mengirimkan barangnya. Jadi di sini udah lengkap ya, udah muncul semua yang disuruh tadi, di mana kita disuruh menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang telah mengirimkan barangnya. Baik, kita langsung saja ke nomor 7. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang telah disuplainya. Jadi kita disuruh menampilkan nama-nama supplier dan nama kategori barangnya. Kita menggunakan select as company name, C category names, di mana produk ini nanti digabung ke dalam supplier. Kemudian kita on supplier ID sama dengan P supplier ID, dan nantinya digabung ke dalam kategori C, di mana
on P kategoris underscore ID sama dengan C kategori underscore ID. Kita run saja. Di sini sudah tertera 77 nama, company name, nama-nama supplier, dan juga barang yang telah disuplainya. Jadi barang ini ini udah semua kategori name-nya dan company name-nya. Berarti kita sudah berhasil menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang telah disuplainya. Baik, kita ke bagian selanjutnya, yaitu bagian C, select multi-table dengan syarat, di mana kita disuruh mengerjakan 4 soal, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Soal kelima yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Kemudian nomor 6, tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order, ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berurut berdasarkan tanggal pembelian. Nomor 7, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang telah mengirimkan barang. Untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Dan soal yang nomor 8, untuk produk yang harganya 5 sampai $10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Baik, kita mengerjakan nomor 5 terlebih dahulu, yaitu sebelum tahun kita disuruh, nah ini maksudnya, kita disuruh menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Baik, kita menggunakan select, product name, unit price, C kategori name, di mana kategori ini nanti masuk ke dalam foreign key produk. Kita menggunakan from, produk P, join kategori C, on P kategori ID underscore C kategori ID, di mana kategori name-nya ini adalah beverage dan unit price-nya, maksudnya harganya itu di bawah 10, di bawah nominal 10. Kita langsung run saja. Dan di sini ada dua kolom, yaitu produk name-nya ini Guara Fantasia dan Ron Brown Roasted Beer, di mana unit price-nya ini 4,5 dan 7,75. Dan kategori name-nya ini adalah beverage sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Jadi kita sudah bisa melihat dua produk ini serta nama kategorisnya ini. Baik, kita ke soal nomor 6. Kita disuruh menampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berturut berdasarkan tanggal pembelian. Kita menggunakan select C, company name, C country, order ID, order date, di mana customer ini nanti masuk ke dalam foreign key-nya order. On O customer ID sama dengan C customer ID, di mana asalnya ini adalah USA, dan nantinya ID transaksi ini akan ditampilkan sebelum tahun 1997. Di sini menggunakan order date karena
Di sini tertera tahun, dan di sini kita langsung order by, order date. Jadi kita langsung run saja. Di sini tertera 23 kolom, di mana nama perusahaan ini ada 23 nama perusahaan yang berasal dari USA, dan ini ID transaksinya, yang kemudian ini yang transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, dan di sini sudah tertera tahun 1996. Rata-rata di sini ordernya yaitu 1996. Baik, kita ke soal nomor 7. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang telah mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Hampir sama dengan soal nomor 6 tadi, namun bedanya di sini kita mengubah ini primary key order, maksudnya primary key order ini dimasukkan ke dalam customer. Kita menggunakan select C company name, O order ID, O order date, S company name. From customer, C join order O. On C customer ID, O sama dengan O customer ID. Nantinya digabung dengan shipper S. On O ship via sama dengan S shipper ID, join employees-nya. On O employee ID sama dengan E employee ID. Kita di sini menggunakan and extract year from order date karena di sini menggunakan tahun. Langsung run saja. Di sini sudah tertera 20 kolom, di mana company name-nya ini udah berhasil, yaitu nama customer, kemudian ada order ID-nya, kemudian ada tanggal order, dan nama shipper yang telah mengirimkan. Jadi di sini transaksi yang dilakukan setelah tahun 1997. Oh, maaf, ini mungkin tandanya salah. Kita run saja. Nah, ini yang telah dilakukan setelah tanggal ya benar, setelah tahun 1997. Tadi tertera tahun 1998, dan di sini ada 38 nama customer, order ID, dan nama shipper yang telah mengirimkan. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini kita menggunakan where pay unit price, di mana ini adalah nama-nama supplier, dan harganya itu akan ditampilkan sesuai dengan yang kita minta, dan di sini kita menggunakan between di antara 5 dan 10. Jadi kita langsung run saja. Ada 12 kolom, yaitu ada unit price, company name, dan kategori name-nya. Jadi ini adalah nama-nama produk yang harganya antara 5-10 dolar. Nah, di sini harganya sudah tertera juga 10, 6, 9,2, 10, 9, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke bagian B, E, D, yaitu subjoin and quarter join, di mana kita disuruh mengerjakan soal nomor 4, yaitu jika E1 many dan E2 one, tunjukkan K di
E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Jadi kita disuruh menampilkan manajer yang benar itu ada di tabel E1 atau E2. Kemudian nomor 6, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 E1 money dan E2 one. Kemudian soal nomor 9, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan. 4, 6, dan 9. Baik, kita tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 money dan E2 one. Kita menggunakan first name alias first name dan last name, di mana ini adalah nama pimpinan alias pimpinan. Kemudian kita E1 dan alias itu bawahan, dan kita from employees E1 left outer join employee E2. Ini menggabungkan antara employee E1 dan employee E2. One E1 report to E2 employee ID. Kita run saja. Dan di sini udah tertera bawah pimpinan dan bawahan. Di sini juga ada beberapa ada satu bawahan yang tidak memiliki pimpinan, nul, alias nul. Kemudian ada soal nomor 9, yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan tidak memiliki pimpinan. Hampir sama dengan soal nomor 6, kita menggunakan first E1 yaitu first name dan last name alias pimpinan, E2 kita gunakan first name dan last name buat bawahan. Kemudian kita balik di sininya, yaitu employee ID E1 employee ID sama dengan E2 report to. Kita langsung run saja. Dan sini udah ada beberapa nama-nama pimpinan dan juga bawahan, di mana ada beberapa pimpinan yang tidak memiliki bawahan, serta ada bawahan yang juga tidak memiliki pimpinan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.